Halo para sobat Cerito Kito, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, rezeki yang lancar, dan kebahagiaan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Seperti biasa, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update alur ceritanya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Donghua Beyond Time Gaze episode 25. Pada episode sebelumnya, Suking berhasil menembus ranah kultivasi yang lebih tinggi. Saat mengikuti perburuan monster laut, ia bertemu dengan murid dari puncak pertama yang terkenal sombong dan arogan. Karena berbagai provokasi yang diterimanya, Suking akhirnya memutuskan untuk menghabisi orang tersebut. Lalu bagaimana kelanjutan pertarungan mereka? Mari langsung kita masuk ke alur ceritanya. Pertarungan dimulai ketika Suking yang sudah tidak mampu menahan amarahnya, memilih menyerang lebih dahulu. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan tombak pendek miliknya ke arah lawan. Namun, murid puncak pertama bukanlah kultivator biasa. Dengan refleks yang luar biasa, ia segera mengayunkan pedangnya. Pedang itu berputar cepat di udara dan berhasil memblokir tombak milik Suking. Benturan pertama pun terjadi. Tidak ingin memberi kesempatan, keduanya langsung terlibat dalam pertarungan jarak dekat yang sengit. Tinju dan tendangan saling berkelebat. Setiap serangan dilancarkan dengan kekuatan penuh. Mereka terus bertukar pukulan demi pukulan sambil berusaha menemukan celah untuk mengalahkan satu sama lain. Meskipun Suking sempat mendaratkan tendangan keras ke tubuh lawannya, serangan itu ternyata belum cukup untuk memberikan luka yang berarti. Menyadari hal tersebut, Suking kembali memanggil tombak pendeknya. Di saat yang sama, murid puncak pertama juga mencabut pedangnya. Pedang dan tombak kembali bertabrakan. Gelombang energi dahsyat menyebar ke segala arah. Ledakan besar pun mengguncang area pertempuran. Untuk sementara waktu, pertarungan masih terlihat seimbang. Tak lama kemudian, murid puncak pertama mengambil inisiatif menyerang. Beberapa bilah pedang muncul mengelilingi tubuhnya. Pedang-pedang itu berputar cepat sebelum meluncur ke arah Suking seperti hujan meteor yang mematikan. Namun Suking tetap tenang. Ia menangkis satu demi satu serangan tersebut. Sambil bertahan, ia mulai mengakui dalam hati bahwa murid puncak pertama memang memiliki kemampuan bertarung yang sangat baik. Suking terus bergerak maju. Setelah berhasil mendekat, ia kembali melemparkan tombaknya. Sayangnya, serangan itu masih dapat dihindari. Pertarungan jarak dekat kembali terjadi. Saat lawannya mulai terdesak, Suking memanggil kembali tombaknya untuk melakukan serangan mendadak. Lagi-lagi, lawannya berhasil menghindar. Tetapi pada saat itulah sebuah celah muncul. Tanpa membuang kesempatan, Suking langsung melancarkan pukulan telak ke dada lawannya. Boom! Pukulan itu begitu kuat hingga tubuh murid puncak pertama terpental jauh dan menghantam pilar batu raksasa. Debu beterbangan ke segala arah. Namun yang mengejutkan, lawannya segera bangkit kembali. Aura tajam menyelimuti tubuhnya. Sebuah avatar pedang raksasa muncul di belakangnya. Ribuan pedang kecil mulai bermunculan dan mengelilingi avatar tersebut. Atas perintahnya, ribuan pedang itu langsung meluncur menyerang Suking. Pemandangan yang sangat mengerikan. Suking berusaha menerobos hujan pedang tersebut. Setelah berhasil mendekat, tiba-tiba semua pedang itu berbalik arah dan menyerangnya kembali dari belakang. Suking segera bertahan. Namun, jumlah serangan yang terlalu banyak akhirnya berhasil menghancurkan pertahanannya. Tubuhnya terpental ke belakang. Melihat situasi mulai berbahaya, Suking akhirnya mengeluarkan pedang Taichang. Cahaya biru yang menyilaukan langsung membelah langit. Sementara itu, murid puncak pertama kembali mengumpulkan ribuan pedangnya. Sebagian membentuk pedang raksasa berwarna merah, sementara sisanya mengelilinginya seperti bintang-bintang kematian. Dua kekuatan besar akhirnya bertabrakan. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh wilayah. Namun Suking tidak berhenti sampai di situ. Ia langsung melesat ke depan, tombak pendeknya menghujam lurus menuju lawan. Murid puncak pertama sempat memblokir serangan itu. Tetapi karena serangan Suking terlalu cepat dan terlalu kuat, pertahanan pedangnya akhirnya runtuh. Srep! Tombak Suking berhasil melukai pipi lawannya. Murid puncak pertama terpental dan jatuh ke tanah. Barulah ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Tombak milik Suking ternyata mengandung racun. Wajahnya langsung berubah pucat. Tanpa membuang waktu, ia segera menelan pil penawar dan melarikan diri. Melihat mangsanya kabur, Suking langsung mengeluarkan perahu sakti miliknya. Pengejaran besar pun dimulai. Menggunakan kecepatan luar biasa, ia terus membuntuti lawannya. Yang menarik, Suking sebenarnya bisa saja langsung membunuh murid itu.
Namun ia justru memilih mempermainkannya terlebih dahulu. Lingzi yang melihat hal tersebut mulai kesal. Ia berkali-kali meminta Su King segera menghabisi lawannya, tetapi Su King hanya tersenyum. Baginya, mempermainkan musuh yang sombong jauh lebih menyenangkan. Tak lama kemudian, ia mengeluarkan boneka tempur miliknya. Boneka itu langsung melesat dan menghujani lawannya dengan berbagai serangan. Ledakan demi ledakan terus bermunculan di udara. Murid puncak pertama semakin panik. Ia mengeluarkan jimat penyelamat. Pedang raksasa turun dari langit dan berusaha menahan semua serangan. Sayangnya, pertahanan itu tidak bertahan lama. Serangan Su King berhasil menembusnya. Darah mengalir dari sudut bibir murid tersebut. Sambil terus mengeluh dan memohon, ia tetap berusaha melarikan diri. Bahkan, ia menawarkan berbagai harta miliknya kepada Su King. Namun semua itu tidak cukup, Su King masih terus mengejarnya. Kemudian Su King mengeluarkan senjata yang paling menakutkan, tentakel hitam. Makhluk menyeramkan itu muncul tepat di belakang murid puncak pertama. Wajahnya langsung berubah ketakutan. Ia meningkatkan kecepatannya hingga batas maksimal. Beberapa waktu kemudian, ia merasa sudah berhasil lolos. Ia bahkan sempat bersantai di atas pedangnya. Namun saat menoleh ke belakang, ia langsung terkejut. Perahu Su King kembali muncul tepat di belakangnya. Harapan yang baru saja muncul langsung hancur seketika. Sementara itu, tidak jauh dari lokasi tersebut, tetua puncak ketujuh dan tetua puncak pertama sedang bertemu dengan anggota sekte mayat laut. Ketika murid puncak pertama melihat gurunya berada di sana, ia langsung merasa lega. Ia yakin nyawanya akan terselamatkan. Dan benar saja, saat Su King memutuskan mengakhiri pertarungan dengan tebasan taicang, sebuah tangan tiba-tiba menghancurkan serangan itu dengan mudah. Orang yang muncul adalah tetua puncak pertama. Meskipun berhasil menghentikan serangan Su King, ia juga merasa kagum. Di usia yang begitu muda, Su King sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun sesaat kemudian, tetua itu memberikan tekanan kultivasi kepada Su King. Tubuh Su King langsung membeku. Darahnya seolah berhenti mengalir. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Ia bahkan kesulitan bernapas. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya. Jika tekanan itu berlangsung sedikit lebih lama, kemungkinan besar Su King akan mati. Untungnya, tetua puncak ketujuh segera mengingatkan bahwa seorang tetua tidak seharusnya ikut campur dalam pertarungan para murid. Mendengar hal itu, tetua puncak pertama akhirnya menarik tekanannya. Sebelum pergi, ia memasang 2 jimat khusus, satu pada muridnya dan satu lagi pada Su King. Efek jimat tersebut sangat unik. Jika Su King melukai murid puncak pertama, maka ia juga akan merasakan luka yang sama. Sebaliknya, jika Su King terluka, murid itu juga akan ikut merasakannya. Jimat tersebut akan hilang saat mereka kembali ke sekte. Tentu saja, Su King tidak langsung percaya. Setelah tetua itu pergi, ia kembali mencoba menyerang. Namun saat tombaknya hampir mengenai lawan, ia merasakan bahaya yang sama pada tubuhnya sendiri. Barulah ia percaya bahwa jimat tersebut benar-benar bekerja. Tidak lama kemudian, pertempuran besar antara para tetua dan sekte mayat laut kembali menarik perhatian semua orang. Salah satu monster mayat laut tingkat Jindan terkena serangan dahsyat dan mengalami luka serius. Saat melihat kondisi monster itu, Su King langsung memiliki ide nekat. Ia ingin memurnikan jiwa monster tersebut. Padahal lawannya masih berada di ranah Jindan yang jauh lebih tinggi darinya. Namun itulah Su King, semakin berbahaya situasinya, semakin besar pula keberaniannya. Ia segera menyerang menggunakan paus naga laut. Pertarungan sengit kembali terjadi. Meski terluka parah, monster itu masih mampu memberikan perlawanan. Bahkan serangan baliknya sempat melukai Su King. Karena efek jimat, murid puncak pertama juga ikut merasakan rasa sakit yang sama. Akhirnya, ia tidak punya pilihan selain membantu Su King. Jika Su King mati, maka dirinya juga akan ikut mati. Di saat kritis, murid puncak pertama muncul dan menahan serangan tengkorak hijau menggunakan pedangnya. Su King memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia terus menguras kekuatan sisa jiwa monster. Pertarungan pun berubah menjadi kerjasama yang sangat aneh antara 2 orang yang sebelumnya saling ingin membunuh. Ketika kekuatan monster mulai melemah, Su King tahu bahwa inilah kesempatan terakhir. Pedang taicang kembali muncul. Cahaya biru menyinari langit. Di saat yang sama, murid puncak pertama juga mengeluarkan teknik pamungkasnya.
Avatar pedang raksasa kembali muncul, ribuan pedang mengelilinginya. Kedua serangan kemudian digabungkan. Pedang raksasa merah yang diselimuti cahaya biru meluncur ke depan. Ledakan mengerikan terjadi dan akhirnya monster mayat laut berhasil dikalahkan. Su King segera bertindak cepat. Sebelum monster itu pulih kembali, ia langsung menggunakan api jahat untuk menyerap jiwanya. Tidak hanya berhasil memperoleh jiwa monster tersebut, Su King juga mendapatkan kantong penyimpanan milik monster Jindan itu. Keuntungan besar berhasil ia peroleh. Namun saat memeriksa isi kantong tersebut, ia menemukan sebuah kotak misterius. Yang mengejutkan, Su King merasa pernah melihat kotak itu sebelumnya. Apa sebenarnya isi kotak tersebut? Rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Kita akan mengetahui jawabannya pada episode berikutnya. Dan sampai di sini dulu pembahasan Beyond the Timescape episode 25. Jika kalian menikmati alur cerita ini, jangan lupa tinggalkan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar channel ini terus berkembang. Tuliskan juga pendapat kalian di kolom komentar. Apakah Su King akan berhasil membuka rahasia kotak misterius tersebut? Saya pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Salam kultivator.